Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung Kertanjati buat teman-teman semuanya ya. Yang awal-awal, apalagi yang awal-awal, yang masih awam, yang belum tahu apa-apa tentang asam lambung Kertanjati ini. Semoga kalian menemukan video saya ini dan bisa mengikuti video-video dari saya ya. Saya dulu pernah parah seperti kalian semuanya ya. Pernah parah. Bahkan saya nggak ada yang ngasih tahu ya, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngasih pencerahan ya. Saya berusaha mencari informasi dan akhirnya yang saya dapat informasi dari internet ya, itu malah bukan dari asam lambung, malah dari jantung, malah dari paru-paru, dari apalah ya, pokoknya yang bikin saya itu tak paniknya itu bertambah. Nah, berbicara tentang panik, tentang hal-hal yang kita takutkan, yang sering kita takutkan, yang kita itu takut gak hilang-hilang, takut yang tidak jelas ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas tentang kecemasan, takut berlebih ya, kecemasan yang berlebihan gitu ya. Jadi bagaimana mas kecemasan yang berlebihan? Saya masih cemas, saya masih takut, saya masih pokoknya dikit-dikit cemas, kadang makan yang tidak cocok itu juga cemas ya. Jadi bagaimana? Saya dulu juga sama begitu, sama seperti kalian semua gitu ya, yang sering cemas, makan ini cemas, kadang nggak ada apa-apa itu cemas sendiri ya. Itu kenapa mas? Apakah itu dari asam lambung atau bukan? Itu dari asam lambung, soalnya saya juga sama seperti kalian ya, sama seperti itu dari lambung, dan lambung kita itu masih belum normal, masih bermasalah gitu ya. Kalau lambung kita bermasalah, pikiran kita juga ikut bermasalah gitu ya. Loh kok bisa gitu mas? Soalnya lambung dan pikiran atau otak itu saling berbicara ya, intinya gitu, saling connect, saling menghubungkan gitu ya, sangat dekat. Dia itu sangat dekat ya, teman dekatnya otak itu adalah lambung atau pencernaan. Jadi nggak kaget atau nggak gimana ya kalau misal kita lapar sampai lama, apakah kita keliangan, apa kita pusing? Coba kalian jawab sendiri, pasti pusing kan? Nah, itu yang dinamakan kok pencernaan itu kok bisa berhubungan dengan otak atau kepala ya, atau organ yang ada di kepala. Soalnya dia berhubungan gitu ya. Dan pencernaan itu penting, lambung, usus, limpa, hati ya, terus kantong empedu, usus buntu, itu juga semuanya itu sama, itu organ dari pencernaan kita. Kalau salah satunya ada yang bermasalah, pasti semuanya ikut merasakan efeknya ya. Efeknya bukan kok langsung merembet, itu enggak, cuma dia merasakan efeknya, pasti dia terganggu, fungsinya pasti terganggu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa tentang kecemasan itu, sebenarnya nggak apa-apa, cuma kita aja yang saya kan awam ya, namanya awam itu kan, saya kok cemas sendiri. Nah, cemas ditambah lagi kecemasan dari kita sendiri ya, kecemasan itu tambah dari kecemasan kita, akhirnya tambah tinggi, dan kita akhirnya gimana ya, bingung sendiri ya. Bingung sendiri, loh kok gini, saya itu kenapa, saya sebelum sakit lambung nggak gini, kok cuma sakit lambung itu kok jadi begini. Nah itu ya, saya juga pernah seperti itu, takut mati, takut pingsan, takut kamar mandi, takut keluar rumah, takut dengan orang, itu saya pernah ya. Takut ke pasar itu, dengan keramaian itu takut ya. Jadi semuanya itu tidak apa-apa ya, nggak akan menyebabkan kematian. Semuanya itu kalian coba paksakan. Misalnya kalian harus bawa temen atau siapa buat mendampingi, coba kalian paksakan, pasti kalian nggak akan kenapa-kenapa. Cuma rasanya memang nggak nyaman ya, nggak senyaman waktu normal. Normal kan nyaman, oh menikmati, misal ke pasar, oh menikmati, oh saya mau beli ini, mau beli itu. Kalau kita anxiety, GERD anxiety, sedang GERD anxiety, itu kita
buat milih aja cepet-cepetan, ayo cepet dibeli terus kita buru-buru pulang. Itu pasti gitu ya, yang kecemasannya masih tinggi, apalagi ada panic attack-nya ya. Saya ada panic attack-nya dulu, saya sering terkena panic attack, bahkan sampai saya itu setiap hari merasakan yang namanya panic attack, muncul kepala keliengan, badan gak enak, gemeteran, dada berdebar, perut tuh rasanya seperti mau mual-mual gimana gitu ya, terus takut mati, takut pingsan, takut kalau jatuh di jalan. Ya itu yang bikin kita itu buru-buru pulang, keringat dingin ya. Jadi banyak itu bareng itu yang namanya panic attack, tiba-tiba serangan panik ya, tiba-tiba kita masih keluar ya, keluar itu badan kita kan belum normal, seperti ada agak-agak nggak enak ya, tiba-tiba panic attack menyerang ya, serangan panic attack ya, serangan lambung itu muncul dan kita pasti langsung buru-buru pulang. Padahal kita pun panic attack datang, kita mencoba menenangkan diri kita, menetralkan pikiran kita, coba minum, menetralkan pikiran kita. Itu nanti lama-lama reda kok. Coba saja kalau nggak percaya ya. Soalnya saya udah nyoba berapa kali ya, waktu saya keluar dia muncul, udah ya. Yang penting kalian duduk, jangan yang beraktivitas yang atau misal angkat junjung, misal lagi kerja ya, itu dia nggak kuat ya buat untuk bekerja. Kalau panic attack muncul itu biasanya kita langsung duduk, langsung menenangkan pikiran, aduh ini kenapa, nanti kalau pingsan bagaimana, dan akhirnya kita takut pulang. Yang belum tahu sih takut terus pulang. Kalau yang udah tahu, oh cuma ini, ya silahkan, mau keluar silahkan, mau keluar lama silahkan, ya silahkanlah keluar gitu ya. Pasti yang udah tahu begitu, malah disuruh keluar ya serangan paniknya, dan akhirnya dia nanti mereda sendiri dan hilang. Panic attack itu begitu ya, sifatnya itu begitu, tiba-tiba. Biasanya kayak kalau kita itu keluar dari rumah, dari zona aman kita ya, itu biasanya begitu. Apakah saya masih ya, mungkin ada yang bertanya, apakah saya masih merasakan panic attack, kecemasan tersebut? Saya saat ini ya panic attack itu udah lama sekali nggak merasakan, udah lama, dan itu cuma ya nyenggol, nanti hilang, nyenggol hilang gitu aja, nggak langsung muncul ya. Nyenggol mungkin 10%, 15% nanti hilang ya. Jadi gitu kalau di saya ya. Terus kecemasannya apakah masih? Kecemasan saya ya cemas normal lah, saya anggap cemas normal. Kalau misal cemas yang nggak normal itu kan nggak ngapa-ngapain cemas pasti ya, dan susah untuk menormalkannya, menetralkannya itu susah. Cemas, misal saya lagi duduk di sini ya, tiba-tiba cemas, mikirkan hal-hal yang tidak wajar. Misal, waduh, nanti kalau misal ya, kalau anaknya lagi sekolah, aduh, nanti kalau anak saya itu gimana jatuh atau apa, itu bagaimana? Nah itu contohnya begitu. Dan pikiran itu terus tidak hilang-hilang. Meskipun kita coba mengalihkan, itu dia lama hilangnya ya. Itu yang namanya kecemasan yang berlebih. Atau kita tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba cemas, waduh kok saya rasanya seperti mau pingsan. Nah itu cemas ya. Padahal kita tidak apa-apa, meskipun kita rasanya seperti mau pingsan, seperti mau mati, seperti mau jatuh, itu kita stay di sini berjam-jam, itu nggak apa-apa. Itu yang aneh ya. Jadi kalau saya, menurut saya itu dulu aneh, sekarang saya udah biasa dengan kayak gitu ya. Misal dia muncul lagi, oh memang kaget, tapi oh ini pelaku yang dulu sering menyerang saya setiap hari itu. Jadi nggak mudah untuk melatih atau panic attack. Yang menurut saya berat itu panic attack. Kecemasan juga dia lumayan lah, tapi lebih menonjol panic attack-nya. Panic attack tiba-tiba seperti mau pisang, seperti mau jatuh di saat kita keluar rumah. Pasti dia keluarnya begitu. Dia permainannya itu begitu. Untuk gimana ya? Saya juga bingung.
Saya juga bingung sebenarnya dengan panic attack itu kok bisa muncul kalau kita keluar rumah. Ya, keluar rumah, kita lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba muncul, wah gitu ya, wah itu kita langsung, waduh gimana nih? Saya harus cepat-cepat membereskan terus pulang, ya itu pasti. Terus naik motor itu, wah saya mau pulang. Sebenarnya tujuan mau pulang itu apa? Ya, tujuan mau pulang itu hanya pengen rebahan, ya bener nggak? Pengen rebahan, terus istirahat. Sebenarnya itu aja, ya. Sebenarnya itu aja. Jadi kalau misal kalian keluar rumah itu, misal ke saudara, itu juga bisa rebahan di sana juga bisa sebenarnya, ya. Tapi kita mungkin lebih nyaman di zona nyaman kita. Zona nyaman kita itu di mana? Di kamar atau di rumah, ya. Di rumah kita yang kita tinggali, ya. Jadi seperti itu, gambarannya itu seperti itu. Jadi untuk kecemasan, panic attack itu semuanya nggak apa-apa, memang berat rasanya. Itu kan hal yang tidak terlihat, ya. Kalau misal kita keliengan, terus kepala sakit, cekot-cekot itu kan dia ada, maksudnya ada lah, sakit kepala. Kalau cemas itu kan rasa dari perasaan kita aja, ya, perasaan kita aja yang belum normal, ya. Jadi untuk mengatasi semua itu kita harus latih, harus 3 pola hidup sehatnya harus dibenerin, jaga pantangan, ya selalu jaga pantangan dan selalu berpikir yang positif. Pola hidup sehat, sering berjemur juga. Berjemur itu ternyata penting, ya. Penting, kalau kita nggak berjemur, kita itu peredaran darahnya itu nggak lancar, gitu ya. Nggak lancar dan bikin kita itu kaku-kaku gitu. Itu bener. Jadi gitu saja, terima kasih. Semoga saja kalian paham ya apa yang saya bicarakan di video kali ini, dan saya mungkin bisanya buat video ya di ruangan ini, di tempat yang aman, yang sepi. Kalau buat di yang rame-rame saya nggak bisa, soalnya yang saya sepi gini kadang tiba-tiba ada suara apa masuk, ada suara anak kecil lagi rame, itu juga bikin nggak fokus gitu ya. Jadi semoga saja kalian mengerti lah. Ya pengen saya itu buat video di alam, di hutan-hutan atau di ruangan terbuka gitulah, ya. Itu enak, lebih fresh gitu. Tapi di sini nggak ada tempat kayak gitu. Di sini padat penduduk, ya, padat anak-anak. Untuk bisa ke hutan-hutan atau ke sawah itu yang lebih fresh, itu jauh tempatnya. Nggak mungkin saya setiap hari ke sana, ya. Jadi gitu saja, dan yang terpenting adalah penjelasan saya, ya. Penjelasan saya, terus sharing saya, terus kita saling mendoakan, saling mensupport, itu ya yang terpenting. Jadi semoga kalian saya diberikan sembuh total 100% seperti semula segera, ya. Jadi berdoa itu yang baik-baik, doa baik pasti akan dikabulkan gitu, ya. Jadi gitu saja, ambil sisi positifnya saja, yang sisi negatifnya jangan diambil, dibuang saja gitu, ya. Jangan lupa subscribe di bawah ini, di subscribe, tinggal klik tombol subscribe warna merah. Dan kalau yang suka dengan video-video dari Aslam ini, jangan lupa like di sini, ya, di like, di subscribe gitu, ya. Jadi itu saja, terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya, entah itu video makan atau video apa, ya. Kalian saksikan saja video dari channel Aslam ini, channel khusus asam lambung GERD Anxiety. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.